ibni Qusay wasmu. Hikmahnya atengin kegiatan keagamaan. Kalau tempat yang lama nggak bisa. وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Agun, satu persatu rangkaian acara pada siang hari ini, yakni sebagai berikut. Acara akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Gunung Sindur, Bapak Sugeng Hardono. Kemudian acara dilanjutkan dengan acara inti berupa ceramah agama dan langsung ditutup dengan doa. Jamaah rahimakumullah, untuk mengawali acara agar acara hari ini berlangsung dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna innahu huwas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan atas nikmat dan karunia pada Jumat 7 Syawal kita masih diberi nikmat untuk hadir di tempat yang insya Allah dengan rahmat dan hidayah. Dan sama-sama kita hormati Al Ustaz Bapak Dr. Muhammad Salih Hidayatullah yang merupakan tetangga kampung saya. Alhamdulillah dipertemukan di majelis ini Al Ustaz Bihaki dan kawan-kawan pejabat struktural dan keluarga besar lapas narkotika Cibinong. Hingga saya suka belibet lapas narkotika Pangkal Pinang karena di sana hampir 2 tahun. Salawat beriring salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana tadi dibacakan oleh saudara saya tadi. Beliau manusia agung yang sampai hari ini ya, kita tadi kita bahas menjadikan identitas kita itu peristiwa yang hari ini kita terima. Seandainya tidak ada peristiwa itu, kita tidak punya identitas.
satu-satunya identitas kita sebagai umat Islam Muslim satu, sholat. Selebihnya nggak ada. Dan itu menunjukkan kehambaan kita. Tidak ada lebih. Mana yang belum bilang hubungan saya dengan anak saya? Nggak ada itu bersimpuh-simpuh setiap hari di mana itu menunjukkan bahwa satu itu identitas, yang kedua kita itu tidak ada apa-apa. Ya, itu identitas kita yang hari ini ya, Rasulullah Allah sampaikan kepada junjungan kita di peristiwa itu, menerima wahyu perintah untuk sholat. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz. Jamaah Masjid Nurul Hidayah. Mungkin Pak Ustadz sudah berjalan dari lapas ke lapas lain, dan masjid ini sedikit berbeda. Hampir seluruh lapas itu atau tobat semua, tapi yakin atau sehingga ini menarik dari namanya itu Nurul Hidayah. Mudah-mudahan setiap hari ada cahaya hidayah. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih sekali lagi ke Pak Ustadz, Pak Ustadz PHK, Pak Arif, dan rombongan rekan-rekan keluarga besar Lapas Narkotika Gunung Sindur, dan tentunya jamaah Masjid Nurul Hidayah atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ya, karena keterbatasan sehingga tidak seluruhnya, yang kurang lebih 850 tidak bisa kita hadir. Mudah-mudahan yang tidak hadir secara langsung itu juga mendapatkan rahmat dari kegiatan ini. Tidak memperpanjang waktu, saya juga tidak sabar untuk mendengarkan musik dari Ustaz. Sekali lagi terima kasih. Mengakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, suara saya agak sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mumkidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita semua, Bapak Kalapas, Bapak Sugeng Hardono. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau sehat, sukses,
intinya tadi ketika saudara MC menyampaikan pujian-pujiannya, beliau langsung menyawiti dengan itu fitnah. Saya jawab itu fitnah hasanah. Itu fitnah yang baik, karena biasanya kalau yang memuji itu tidak jujur ketahuan, ya, dari wajahnya ketahuan. Tapi kalau yang tadi yang disampaikan insya Allah jujur. Dan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pimpinan di lingkungan Lapas Narkotika Gunung Sindur yang kami muliakan dan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Para pejabat struktural pasti tidak bisa disebutkan satu persatu, namanya lebih banyak, ya? Karena tidak tahu juga. Para asatid yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang kami muliakan, Ustaz Baihaqi dan Ustaz Yusuf, mudah-mudahan beliau sehat. Mudah-mudahan istrinya masih satu. Kalau ke Pak Kalapa saya nggak berani. Kalau ke Ustaz insya Allah saya berani. Biasanya ujiannya di situ memang. Para jamaah, ini pakai jamaah. Para santri, ya, tadi saya juga kagum sekali dibisiki oleh Pak Arif, ya, luar biasa, ada 80 orang yang menjadi santri. Saya tadi kaget juga, MC-nya seperti Habib, pakai jubah. Saya jadi sungkan pakai celana. Mohon izin ya. MC sama penceramannya kalah cepat. Mohon izin, saya lupa ada jubah di rumah. Tapi saya pikir tadi yang ada yang pakai jubah gitu ya. Insya Allah kalau diundang lagi saya pakai jubah. Tadi yang membaca Al-Quran juga luar biasa. Katanya sedang menghafalkan Al-Quran, alhamdulillah. Suaranya juga mendayu-dayu. Ya, kalau Rasulullah SAW diperjalankan, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil dan dia nanti diperjalankan dari Masjid Nurul Hidayah ke Masjid atau baru pindah lapas sudah. Jangan. Tapi begitulah. Dalam kehidupan ini semuanya adalah perjalanan. Cuma jangan pindah-pindah. Istiqomah di sini, berakhir di sini, bukan berarti meninggal di sini, bukan. Yang karirnya diakhiri di sini. Insya Allah sehat. Ustaz sudah menikah? Sudah yang kedua? Oh, biasa. Kenapa isunya jadi yang kedua terus ya? Baik, kita pelan-pelan sekarang. Mudah-mudahan tidak terlalu serius, mudah-mudahan nanti Jumatnya bahagia. Pertama, kita ingin mulai dulu tahu kenapa Rasulullah SAW itu sebelum di-Mi'rajkan kok diisrakan. Yuk, kan kita perlu pahami, mungkin ada yang belum tahu. Isra itu adalah perjalanan horizontal, lurus, sejajar, dan kejadiannya harus di waktu malam. Paham ini? Kita pahami dulu. Isra'nya Rasulullah SAW diberangkatkannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau di Masjidil Haramnya kita paham. Kenapa? Karena Masjidil Haram ini terletak di Mekah, tempat tinggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hanya itu riwayatnya yang menyampaikan bahwa Rasul dijemput di kamar di mana Rasulullah SAW tidur malam itu bersama Sayyidina Ali. Mulai nanti kemudian Rasul diberangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tapi pertanyaan kita, kenapa Rasulullah SAW itu harus ke Aqsa dulu? Kok tidak langsung ke atas? Mi'raj. Mi'raj ini kita perlu paham adalah perjalanan vertikal, perjalanan ke atas. Itu naik. Mi'raj itu nanti adalah orang yang melakukan perjalanan Mi'raj itu adalah perjalanan yang sifatnya ke atas. Nanti ada riwayat yang disebutkan nyambung yang tadi disampaikan oleh Bapak Kalapas, sholat itu adalah identitasnya kita orang yang beriman. Ada riwayat yang menyebutkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah perjalanan ke atasnya orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman, kalau ingin melakukan perjalanan ke atas, melapor pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat. Kalau nggak salat, kita nggak lapor. Karena nanti ciri identitas kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, ciri yang paling benar dalam identitas itu, apa itu artinya? Kalau kita tidak salat, itu artinya belum sempurna iman kita, belum sempurna Islam kita, belum sempurna kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, Bapak-bapak, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun perjalanan kita, sholatlah kalau bisa, sholat tepat waktu. Jangan sampai sholat di luar waktu, apalagi tidak sholat, apalagi sholat yang bolong-bolong. Baru dapat kunjungan mau salah, kalau dapat remisi mau salah. Kalau nggak tahu ada yang ngobrol atau tidak, kalau ada yang ngobrol baru mau salah, kalau enggak mau. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau bapak-bapak mau sholat, mungkin ada yang umurnya di bawah saya, adik-adik mau sholat, ya. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, insya Allah dijaga. Kita mungkin sampai di sini mungkin gara-gara ada sholat yang kita tinggal. Maka nanti atau ini sekarang lagi menjalani tanggung jawab kita, menjalani proses hukuman. Ada sesuatu yang kita lakukan di masa lalu, bagaimana supaya itu tidak berulang lagi, supaya hikmahnya bisa kita ambil semua ini. Sholat tepat waktu, kalau bisa di awal waktu, kalau bisa berjamaah, kalau bisa lagi berjamaah di masjid. Jadi para ulama mazhab itu menyampaikan sholat berjamaah di masjid bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Ini yang mungkin juga disampaikan oleh Ustadz Baikaki dan Ustadz Yusuf kepada para jemaah. Wah, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Orang yang bertetangga dengan masjid tidak sah sholatnya
kecuali di masjid itu ada yang mengartikan tidak sempurna sholatnya kecuali di masjid. Siapa itu orang yang bertetangga dalam masjid? Orang yang mengartikan 4 rumah: kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, itu semua tetangga. Ada yang mengartikan 40 rumah: kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kan di bawah kan? Kalau di apartemen yang di bawah. Ya, kalau 40, ini 50 kan? Itu harus di masjid. Wajib di masjid. Tidak sah kalau tidak. Dalam mazhab Syafi'i memang jamaah di masjid itu fardu kifayah. Tapi mazhab yang lain itu fardu ain. Pendapat yang tadi tidak sah. Apa yang ingin kami sampaikan? Adanya masalah-masalah dalam hidup kita. Kita melewati perjalanan-perjalanan yang mungkin tidak nyaman. Mungkin gara-gara sholat. Kita tidak jaga sholat kita. Kita tidak benar sholat kita, tidak pahami sholat kita, kita tidak khusyuk saat sholat. Itu mempengaruhi as-sholat. Yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada orang yang masih sholat, yang masih berbuat maksiat, berbuat dosa, melanggar, berkorupsi, begitu urutannya itu. Kok masih ada? Ya itu sholatnya belum beres. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan, wailun lil musallin, neraka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya, yang tidak khusyuk dalam sholat, yang tidak paham fikih sholatnya, yang suka meremehkan waktu sholatnya. Itu penjelasan para ahli tafsir soal orang-orang yang mendapatkan neraka saat dia pun sedang melakukan. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kitab terpentingnya Imam Ghazali yang dipelajari oleh hampir seluruh ulama di seluruh dunia. Itu kitab penting itu. Kata Imam Ghazali, betul firman Allah-Nya berbunyi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi itu bisa dibalik makna. Innal fahsya'a wal munkar tanha 'anil. Perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang kita lakukan itu juga bisa mencegah kita bisa pengen sholat tapi masih maksiat, masih berdosa, susah. Ada aja yang bikin nggak jadi. Nggak jadi. Ya, kita ini yang pengen sholat tapi nggak bisa. Mungkin ada al-fahsya, mungkin ada al-munkar. Fahsya itu biasanya terkait dengan zina, segala macam itu fahsya. Apapun bentuknya, sesama jenis kayak lawan jenis kayak zina. Tapi ada zina yang lawan sesama jenis kan? Sekarang zina kan tidak cuma lawan jenis kan? Ada yang sesama jenis. Hati-hati, itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kita ini sekarang apa yang kita bisa jauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan dicegah. Jangan mencoba hal-hal yang mendatangkan murka. Kebaikan yang kita bisa lakukan walau sekecil apapun tadi begitu kebaikan ya, satu kali tepokan tadi itu pahala itu. Yang natain sandal, yang beresin apa itu pahala. Jangan-jangan dari situlah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmat pada kita semua, memperbaiki hidup kita. Nanti setelah keluar dari sini jadi alumni lapas narkotika, jadi orang yang sukses baik di dunia maupun lakukan yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an
Meskipun yang kita bisa lakukan hanya ketika ketemu orang lama, ketika ketemu orang senyum, yang ahli masjid, yang suka jamaah, jangan mentang masuk ke kamar, masuk ke set, ya, pulang dari jamaah nggak senyum, kayak sudah pasti masuk surga aja. Belum tentu. Kita semua, ya, yang hari ini bisa sholat belum tentu akhirnya kita bisa sholat. Atau yang hari ini belum masuk ke masjid, belum pernah sholat, belum tentu akhir hayatnya juga tetap tidak sholat. Pahami baik-baik. Ada hadis yang mengingatkan kita semua. Ada orang yang antara dia dan surga tinggal satu jengkal, tapi di penghujung hayatnya dia suul khatimah. Maka jangan sombong dengan amal baik kita. Jangan sombong dengan ilmu kita. Jangan sombong dengan kopiah kita. Jangan sombong dengan koko kita. Jangan sombong dengan sarung kita. Jangan sombong dengan celana kita. Jangan sombong dengan jubah kita. Kenapa? Semua ini bisa dibeli di Tanah Abang. Serban bisa dibeli di Tanah Abang. Nggak ada bedanya pakai serban sama yang nggak pakai serban. Ini serban aksesoris, bukan serban yang menandakan ini orang soleh, ini orang yang berilmu. Ya. Ini karena tampil aja di sini. Kalau nggak ya dicopot. Masa naik angkot pakai serban, naik gojek pakai serban, terbang kayak Superman. Paham ini? Sudah mulai lelah? Sudahlah, jujurlah, kita akan akhiri penderitaan ini. Baik, tuh, Pasha, mungkar, apa itu mungkar? Saya kasih tahu para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak semua maksiat itu, tidak semua dosa itu. Tapi kalau jamaah atau kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan dosa, dipertontonkan, diperlihatkan di depan umum, atau dilakukan di ruang yang tertutup, tapi disiarkan. Dilakukan di ruang tertutup, tapi disiarkan, di streaming, itu mungkar. Dan mungkar inilah yang mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting. Jadi sholat mencegah perbuatan kecil dan mungkar. Kata Imam Ghazali, perbuatan kecil dan mungkar juga bisa membuat kita tidak bisa sholat. Apa itu artinya? Benahi sholatnya, benahi hidup kita. Jangan maksiat, jangan dosa, jangan melakukan kemungkaran. Insya Allah hidup kita berkah, hidup kita manfaat, hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matinya masuk surga, nanti di surga menjadi kalapas. Emang di surga ada lapas ya? Nggak ada ya. Maksudnya nanti menjadi kalapas bagi teman-teman yang dulu alumni lapas. Masuk? Masuk. Baik. Ini ada pertanyaan yang belum kami urus. Di awal kami menyampaikan bahwa kenapa Rasulullah SAW harus diisrakan dulu, baru kemudian dimi'raj. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu langsung memi'rajkan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram langsung tembus langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7 sampai tembus itu puncak tertinggi ya, dari keberadaan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah tidak mampu? Mampu.
hablum minan nas, ada hablum minallah. Hablum minan nas ini yang horizontal, beresin dan tadi pada sesama kita, kebaikan yang kita bisa lakukan ya, dengan wajah yang ramah, dengan senyum, dengan membantu, dengan memudahkan, itu hablum minallah. Makanya kalau kita gampang membantu sesama kita, sama-sama sepenanggungan, sama-sama seperjuangan di dalam lapas ini, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Ada hadisnya, janji Rasulullah SAW, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan permudah urusan ini. Jadi sholat itu baik, sholat berjamaah tentu saja baik, tapi kalau hubungan ke kanan kiri, ke teman-teman sekamar, ke teman-teman sesal, ke teman-teman seblok, ke selapas tidak baik, itu belum, maka beres. Ini kita ketemu nanti hadis-hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Orang siapa yang beriman, iman itu kan urusannya ke atas, billahi dengan Allah, wal yawmil akhir dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu. Jangan sekali-kali sakiti tetangga. Tetangga ini apa? Kamar itu tetangga, sebelah kamar itu tetangga, sebelah satu blok itu tetangga. Jangan sampai ngumpeti odolnya, ya, ngumpeti sabunnya, sandalnya, yang pengalaman senyum-senyum tipis. Gak boleh, apalagi dengan lisan. Kita ini di dalam harus saling menguat. Jangan sampai menyakiti orang lain nggak pakai tangan mungkin, apalagi sampai pakai tangan, ya, pakai lisan kita tajam, apalagi yang diomongnya orangnya baperan. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, tutur katanya yang menyenangkan, tutur katanya yang membahagiakan, tutur katanya yang menyemangati, tutur katanya yang menyenangkan. Jangan sekali-kali menyakiti. Kalau nggak bisa, itu ibadah. Kadang dia ibadah, ya, tapi diemnya jangan mukanya muka sholat, muka sholat diliput-liput. Sama-sama menderita ini. Gimana hari ini? Alhamdulillah baik, pasti baik. Memberi efek yang baik kepada orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Berikan kebahagiaan kepada sesama muslimin, sama-sama umatnya Rasulullah SAW yang hari ini perjalanan Isra Mi'raj kita peringati. Yuk sama-sama membagi, itu sedekah. Kita memberikan bisa ngasih uang, senyum, memberikan kebahagiaan itu sedekah. Yang membantu memudahkan itu sedekah. Apa saja? Mungkin ada yang butuh dipijiti, jangan dikasih tarif. Ya, kalau sudah tarif kita sedekah. Ya, kalau pijiti, bisa juga. Pijiti berapa biasanya dimintanya? 100.000 kali di luar. Ya, di sini kasihlah 20.000. Ya, itu juga sudah sedekah. Apapun yang bisa kita lakukan, saya perlu mengingatkan, kita ini tidak tahu umur kita ini sampai kapan. Apakah hari ini bisa kita selesaikan? Ya, hati-hati. Saya sering habis ngomong ceramah begini, ada yang meninggal. Sering gitu. Ramadan kemarin saya ngisi di Tangerang di Pak Bupati, Pak Gubernur di rumah beliau.
Beliau mengundang teman-teman sesama alumni UI. Pak, saya mau ini. Kita ini nggak ada yang tahu. Umur kita ini sampai kapan? Bisa juga hari ini ada yang tidak selesai. Ada lagi selesai besok, ada lagi selesai sepuluh, ada lagi yang selesai. Ini saya merasa berdosa. Tidak mau mengulangi lagi, saya bisa ulangi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dalam panjang umur, dalam ibadah, dan insya Allah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Ada yang sejengkal surganya bisa masuk neraka. Ada yang dia antara dia dan neraka itu tinggal sejengkal, tapi di penghujung hayatnya dia selalu mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selalu menerima orang yang mencari kasih, jangan berputus asa dari rahmat. Tuh, hadisnya antara dia dan neraka tinggal satu jengkal, tapi dia bertobat, tapi dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara dia tidak putus asa, masuk surga. Jangan kecil, jangan kecil. Belum tentu orang yang di luar itu lebih bahagia daripada kita. Kita hanya dibatasi rumahnya. Kalau ada di luar dibatasi rezekinya, lebih susah. Kita di dalam paling kan makan aman. Aman. Di luar belum tentu aman loh. Sekarang orang yang makan susah loh. Itu artinya pengen istiqomah di sini. Pertanyaan cuma makan gitu. Tapi mari bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang membacakan sari tilawah, ya, kita disuruh belajar kepada Nabi Nuh yang beliau adalah abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur. Mudah-mudahan kita ini adalah hamba yang bersyukur, sabar sama syukur itu benar. Kalau nggak bisa sabar, sekurang-kurangnya syukur. Kalau nggak bisa syukur, sekurang-kurangnya sabar. Kalau bisa dua. Sabar itu apa? Sabar itu kita sanggup menahan hal-hal yang berat yang kita timpa dari takdir, yang kita dapat dari takdir. Sabar. Takdir menjadi kalapas bukan mudah. Ada orang yang lupa bahwa itu amanah, yang melakukan hal yang terbaik. Tapi orang-orang yang pegang amanahnya, dia orang yang bersyukur, sabar menanggung beban yang berat dari jabatannya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing selalu, memudahkan urusannya, menghebatkan keluarganya, memuliakan nama baik. Dan kalapas tercinta kita, maksudnya Allah yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga yang terbaik. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya paham hari ini hari Jumat sungguh sangat zalim, ya, saya kepada khatib yang berikutnya yang nanti akan khutbah di sini karena mengambil waktunya. Kita mengambil waktu sebagai hati yang akan khutbah juga. Saya juga mau khutbah juga. Tapi sebagai akhir yang ingin kami sampaikan, saya perlu menyampaikan. Pertama menjelaskan bahwa ada 3 perjalanan dalam hidupnya Rasulullah SAW. Kita semua pasti punya perjalanan, catatan perjalanan dalam hidup kita. Entah yang menghebohkan, itu tidak menghebohkan. Ini ada yang kasusnya menghebohkan, semua orang tahu. Itu perjalanan. Kita terima itu dengan sabar. Kita syukuri masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada orang yang kejahatannya tidak sebesar kita, tapi sudah selesai itu. Ada yang ambil ayam meninggal, dibakar kan? Kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Itu tanda Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tobat. Itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan kita untuk memperbanyak kebaikan kita sebagai penebus atas
yang sudah hadir yang mengganggu konsentrasi kita semua. Jadi saya tidak boleh lama ini. Itu sindiran paling keras ya. Dan saya harus paham. Jadi Isra Mi'raj ini selain dapat sesuatu yang penting itu, kita perlu paham di Isra Mi'raj ya Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat, dan sholat itu menghubungkan kita selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhatlah pada Allah, mengaturlah pada Allah, semua masalah kita diselesaikan. Percaya harus husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak husnuzon, kita yang rugi. Semua orang yang husnuzon pasti dimudahkan oleh Allah. Dijamin orang yang husnuzon pasti husnuzon. Pasti husnuzon. Apa yang kita lewati ini? Ya, sudah husnuzon. Allah pasti memberikan cahaya-cahaya di dunia. Rasul ini selain Isra ada peristiwa hijrah. Hijrah ini Nabi itu setelah Isra. Kenapa Isra ini? Rasul Isra ini itu ya karena Rasulullah SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Istrinya meninggal, orang-orang yang menghukumnya meninggal, serangan dari orang-orang yang mengusir Rasulullah SAW semakin besar. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjalanan rohani yang bernama Isra. Dan hari ini kita semua dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nasrokat karena kemudian. Mudah-mudahan iman kita masih kuat menunggu sampai akhir ditutup dengan yang maksud itu adalah sesuatu yang menyegarkan, membahagiakan, mengenyangkan, mendatangkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Hijrah menjadi momentum ya, Rasulullah SAW mulai perjalanan dakwah, perjuangan dakwahnya dengan cara yang benar, ya, diterima oleh masyarakat dan seterusnya. Lalu terakhir perjalanan yang penting adalah Haji Wada. Setelah Fathu Makkah, Fathu Makkah menandai kemenangan Rasulullah SAW dalam perjuangan 13 tahun membina masyarakat di Madinah. Di Makkah 10 tahun, ya, atau kebalikannya. Di Makkah 13 tahun, 10 tahunnya di Madinah. Di Makkah hasilnya tidak maksimal, tapi memang Rasulullah SAW selalu itu nggak bisa langsung ke Madinah. Kalau langsung di Madinah, ya Rasulullah SAW syukurnya mungkin berbeda. Kalau syukurnya berbeda, tadi cerita dia di Pangkal Pinang sama di Padang 13 tahun, baru kemudian ke Gunung Sindur. Ini perjalanan di Padang 13 tahun. 13 tahun sama dengan perjuangan Rasulullah SAW setelah diangkat menjadi Nabi waktu di Makkah. Ini tinggal tapi sebentar lagi akan ini kode ya, kode supaya diundang lagi maksudnya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyehatkan kita semua, memberkahi hidup kita semua, membimbing jalan kita, jalan taubat kita, dan kita paham kenapa kita harus berada di dalam, kenapa kita berada di lapas. Itu sudah takdirnya Allah, itu sudah skenario-nya Allah. Insya Allah kita semua nanti mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah dari. Saya tidak akan menghalangi para jemaah untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Maka kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Waktu yang kita pakai diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganti yang terbaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi 'ajilan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa li mashayikhina wa asatidatina wa li qarabatina. Allahumma akrimna bi husnil khatimah. Allahumma akrimna bi husnil khatimah. Allahumma bi husnil khatimah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma afrih alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma barik lana fi hayatina wa a'malina wa a'malina wa amwalina wa ulumina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa arzakina wa fima a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan nanti disantap yang ada di depannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maka berakhirlah rangkaian acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW